Assalamualaikum para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Kali ini kita menuju pertandingan besok ya. Ya besok akan ada pertandingan antara tim nasional kita Garuda Muda melawan tim gabungan antara Macan Tamil, Macan Malaya dan Macan Benggala. Artinya trio Macan ya melawan trio Macan yang merupakan semifinal Piala AFF U19 ya. Piala yang biasa kita sebut saat ini Piala Ciki, ya, idaman Bung Toel. Dan ini pun bukan Piala Ciki yang ori, ini hanyalah Piala Ciki yang KW3 ya. Tetapi Piala Ciki KW3 yang sebenarnya tidak berarti bagi kita ini ya, tidak menarik sebenarnya. Kita hanya menonton pertandingan ini karena ingin melihat bagaimana sih kuar-kuarnya tim pelatih yang banyak digelari oleh para pecinta sepak bola ini sebagai local pride, mempersiapkan permainannya, menunjukkan kualitas mereka. Karena di berbagai platform media sosial kita lihat ada banyak sekali akun-akun gaib yang mengumbang-umbang gitu, yang menganggap tinggi tim pelatih lokal pride ini, sembari merendahkan tim asuhan Sintayong yang katanya tidak pernah berprestasi, ya nggak pernah angkat piala dan segala macam, dan memang benar. Dan masalahnya kita kan nggak begitu peduli dengan namanya Piala Ciki sekarang ya. Ya lucu aja gitu kita setelah menonton tim kita itu melawan Korea ya, seperti tim U23 kemarin membantai Korea, Australia, dan kemudian membantai Jordania. Tiba-tiba kita nonton kualitasnya degradasi, nanti lawan Laos, lawan Kamboja, tanpa bermaksud merendahkan kualitas mereka ya, tetapi kualitas pertandingan tim nasional yang selama ini kita saksikan itu di level seperti itu gitu. Ya, bagaimana kita masih terbayang gitu, Jordania ya, tim yang dianggap sangat tinggi oleh tetangga kita di Green Jepun KW2 itu kita acak-acak ke 4-1 dan kita tidak lolos ke Olimpiade itu hanya karena wasit yang tidak kompeten, terutama wasit VAR ya, Subakon Puudom dari Thailand. Dan nyatanya tim Irak yang sebenarnya bisa kita kalahkan kemarin di Piala Asia U23, tim U23-nya, tetapi ya gara-gara wasit ini yang kemudian mengkartu merah pemain kita lah tanpa alasan seperti itu, bermain cukup baik di Olimpiade. Demikian juga Jepang ya, yang sebenarnya selevel dengan tim U23 kita. Itu yang biasa kita saksikan gitu. Jadi sebenarnya tim pertandingan U19 ini ya itu kita untuk senang-senang kita lihat bagaimana sih kok beda, gimana game plan-nya dibandingkan dengan tim U23 bahkan tim 16 gitu ya. Itu bagi kita. Tetapi bagi Green Jepun, negara yang sepanjang tahun ini selalu menjadi terhina, selalu menjadi umpan buaya di setiap pertandingan yang mereka ikuti ya, menjadi lauk favorit dari tim-tim yang mereka di grup ya, di tim-tim di grup yang mereka tempati di setiap turnamen yang mereka ikuti di 2024 ini. Bisa dimaklumi ketika mereka akhirnya ya lolos dari babak grup. Ya, kutukan yang tidak pernah bisa mereka patahkan sepanjang tahun ini, itu mereka kemudian dilanda dalam euforia yang luar biasa. Kita lihat bagaimana komentar-komentar di berbagai platform bola mereka ya, kalau di YouTube atau di Facebook, dan terutama mungkin itu di Instagram ya, kita baca bagaimana kolom komentar di Makan Bola, One Football Malaysia, ya, Ekor Harimau Malaya, dan yang lain-lain, para tua bola gitu. Itu semuanya penuh dengan euforia, penuh dengan kebanggaan ya. Ibaratnya kata pepatah Melayu, kemarau setahun hapus oleh hujan sehari. Biarpun hujannya hanya rintik-rintik, biarpun ini hanyalah turnamen Piala Ciki kelas 3 ya, Piala Ciki KW3. Ini bukan pra Piala Dunia, bahkan bukan pra Piala Asia yang mereka ada di pot 2 yang mereka lolos. Ini hanya Piala Ciki KW3.
dan itu euforianya luar biasa ya. Mereka ini ada yang katakan mereka ini sudah level Asia gitu ya, tim-tim dunia itu harus sekarang itu segan kepada Malaysia. Itu komentar mereka. Itu memang kita sudah paham yang sudah lama bertetangga dengan mereka, dan sejak adanya media sosial ini kita sudah sering berinteraksi dengan logika-logika ajaibnya mereka. Dan kemudian kesombongan nyundul langit itu memang khas dari negara fotokopi yang tidak punya budaya sendiri ini, yang semuanya mereka klaim dari negara lain, ya, yang kalau bagus itu mereka klaim, kalau jelek mereka hina-hina. Itu tipikalnya mereka, dan ini juga yang kita lihat yang terjadi di dalam euforia kelolosan mereka ya, setelah kemarin Lintang Pukang jatuh bangun untuk menahan gempuran Thailand. Nah, ketika lolos itu terlihat sekali bagaimana kepuasan yang luar biasa dialami oleh warga The Green Jepun KW2 ini. Ya, di sana seolah-olah mereka tidak pernah menjadi lauk dari negara lain. Itu mereka lupa semua. Sekarang mereka inilah raja dunia, mereka inilah di puncak hierarki sepak bola di kawasan ini. Ya, meskipun sekali lagi turnamen ini adalah turnamen KW3 gitu ya, turnamen yang hanya untuk melihat kemampuan pemain-pemain muda, bagaimana mereka mengatasi tekanan, bagaimana mereka untuk bekerja sama gitu ya, untuk persiapan nanti di karir mereka ke depan. Tapi ya kita maklumi sekali lagi ya, Bangladesh KW3 ini Bangladesh KW2 ini bukanlah tim seperti Thailand yang selalu lolos ke babak berikutnya, atau bahkan sekarang ini tim negara yang selalu mereka hina-hina. Kita yang di turnamen-turnamen kita ikuti sekarang, kita dihormati oleh tim-tim lain karena penampilan kita yang penuh semangat dan luar biasa dengan patriotisme ketika bertanding membawa panji-panji Indonesia dengan lambang Garuda di dada. Nah, itu tidak mereka alami sepanjang tahun ini ya, dengan mereka hanya mengalami frustasi gitu ya, sampai tragedi Faisal Halim itu terjadi ya, saking mereka nggak berprestasinya gitu, saking mereka tidak ada kabar baik apapun dari tim nasional mereka gitu. Dan ini memang seperti setetes air di tengah gurun yang gersang bagi Green Jepun KW2 ini. Nah, itulah yang mereka dapatkan gitu, dan ini ketika mereka pulang mungkin akan dikalungi bunga, akan disambut oleh lautan manusia ketika mereka kembali nanti ke negara mereka ya, ke Kuala Lumpur yang sekarang juga banyak dijuluki orang sebagai Kuala Dhaka. Dan jadi seperti itu kita lihat, dan nanti ini kita nantikan bagaimana pertandingannya di semifinal nanti Piala Ciki KW3 ini ya, dan kita harapkan semoga adik-adik kita pemain timnas U19 tidak tertekan. Ini cuma Piala Ciki KW3 gitu, dan selama ini kan kita menganggap terlalu serius ya, pertama menganggap terlalu serius turnamen ini, dan kedua terlalu menganggap serius lawan kita gitu. Jadi selama ini memang bisa dikatakan untuk di kelompok umur tim kita ya, ini kita bicara di zaman jahiliyah ya. Di zaman jahiliyah itu tidak pernah punya prestasi bagus atau tidak pernah punya catatan bagus melawan negara fotokopian Bangladesh ini. Selalu kalah. Itu masalahnya cuma satu, kita terlalu menganggap serius ya, itu melawan mereka itu seolah-olah itu lawan yang sangat penting, seolah-olah itu lawan yang wajib kita kalahkan, tidak boleh kalah, tidak boleh seri apalagi kalah, sehingga gampang terpancing emosi kalau selama ini ya, terpancing emosi karena kita menganggap lawan itu setara gitu. Tapi untuk kali ini semoga adik-adik di timnas U19 tidak begitu tertekan, anggap ini biasa aja, ini cuman Bangladesh KW2 lah yang dilawan ini gitu ya. Memang julukannya memang serem gitu ya, memang julukannya serem, harimau gitu, macan gitu, dan
di pemain-pemainnya pun dengan warna-warna Asia Selatannya juga punya julukan macan ya. Jadi yang dari Tamil, di sana ada pemainnya itu macan Tamil, kemudian dari ada macan Benggala, dan ini Arema Malaya, mereka suka sekali macan ya. Jadi karena ada 3 itu kita sebut saja ini adalah tim trio macan ya. Kalau di trio macan di kita itu ya ini dia modelnya. Anggap aja seperti itu ya untuk adik-adik yang bertanding di nanti di semifinal. Jangan ada tekanan, santai aja ya. Kalau menang syukur, kalau enggak yang penting kalian sudah menunjukkan yang terbaik gitu ya. Dan sekali lagi kalian nggak akan kita bully, nggak akan dibully oleh sepak bola Indonesia meskipun kalah dengan nanti ya. Yang mudah-mudahan nggak kalah ya. Penting berikan yang terbaik lah. Mudah-mudahan ya. Tapi jangan ada tekanan. Kalah menang itu biasa dalam pertandingan sepak bola ya. Dan kalau mereka itu memang nanti dibacotin, kalian dikata-katain sama netizen sebelah, ya memang begitu adat mereka ya. Begitu adat mereka dan begitulah didikan konstitusi mereka. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.